Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pakan alternatif. Apa sajakah jenis pakan alternatif tersebut, bagaimana cara kita memberikannya, dan berapa kandungan protein yang terkandung di pakan alternatif tersebut. Baik sahabatku semua, untuk pakan alternatif di sini sudah saya bagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada pakan alternatif jenis daging. Yang kedua ada pakan alternatif jenis aneka frozen atau makanan instan. Yang ketiga ada pakan alternatif berupa ampas buah atau ampas umbi. Yang keempat ada pakan alternatif jenis sayuran. Yang terakhir ada pakan alternatif jenis tanaman air. Oke, untuk pakan alternatif jenis daging-dagingan ini yang pertama ada maggot. Maggot ini berasal dari lalat. Lalat ini disebut lalat BSF atau lalat Prancis. Maggot ini bisa kita aplikasikan sebagai pakan alternatif, baik itu dibudidayakan oleh segmen pendederan maupun di segmen pembesaran. Untuk di segmen pendederan, katakanlah ikan-ikan yang kecil seperti ini, itu bisa menggunakan pakan maggot. Tapi maggotnya juga yang kecil, sesuaikan dengan bukaan mulut ikan lelenya. Tapi biasanya untuk pakan alternatif maggot ini digunakan di pembesaran. Bagaimana cara memberikan pakan maggot ini? Silahkan sahabat bisa langsung memberikannya kepada lele kita. Lalu berapa kandungan protein pada maggot ini? Untuk kandungan protein pada maggot ini di kisaran 38-40%. Cukup tinggi juga ya untuk pakan alternatif jenis maggot ini. Makanya banyak pembudidaya ikan lele yang beralih menggunakan pakan jenis maggot ini untuk pakan budidaya ikan lele. Baik, selanjutnya ada pakan daging-dagingan seperti daging ayam, daging kambing, dan juga daging sapi. Daging yang saya maksud di sini adalah daging yang reject. Daging tersebut tidak memenuhi klasifikasi untuk dijual di pasaran. Entahkah salah potong, salah kemas, dan lain sebagainya. Jadi pakan tersebut di reject atau disingkirkan dari pasaran. Biasanya pakan ini digiling, dihaluskan. Itu bisa dinamakan dengan CCM atau MDM. Nah, pakan daging-dagingan tersebut jelas bisa kita gunakan untuk pakan ikan lele. Untuk cara pemberiannya, saya tidak menyarankan untuk sahabat memberikan pakan alternatif ini dalam keadaan mentah. Saya sarankan pakan alternatif ini diberikan dalam keadaan matang. Jadi jangan sampai diberikan mentah, karena dampaknya sangat luar biasa sekali. Apalagi untuk sahabat yang berbudidaya ikan lele di kolam darat seperti kolam terpal, kolam plastik, ataupun kolam beton. Dampaknya sangat luar biasa sekali. Atau kita budidaya ikan lele di kolam tanah sekalipun, lebih baik pakan alternatif daging-dagingan ini itu dimatangkan dulu, karena lele lebih menyukai pakan daging yang sudah matang. Lalu berapa kandungan protein yang terkandung pada daging ayam, daging kambing, dan daging sapi ini? Untuk kadar proteinnya itu berbeda-beda. Untuk daging ayam di bagian paha, di bagian badan, di bagian paha depan, ataupun di bagian leher dan bagian kepala, itu berbeda-beda kandungan proteinnya. Nah, di sini sementara sudah saya simpulkan untuk alternatif pakan dari daging ayam, daging kambing, dan daging sapi ini itu di kisaran 30-35%. Saya juga sama menggunakan pakan alternatif ini untuk budidaya ikan lele, karena cukup efisien juga, dan juga ini mengandung protein yang cukup tinggi. Selanjutnya itu ada ikan asin atau ikan rucah. Jenis pakan alternatif ini juga bisa digunakan untuk pakan ikan lele sebagai pakan alternatif. Kandungan proteinnya di kisaran 25-27%. Untuk cara memberikannya, saya tidak menyarankan kepada sahabat memberikan ikan asin atau ikan rucah secara utuh. Alangkah baiknya pakan alternatif ini digiling dulu, dihaluskan, dan dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain. Dampak positif dan negatifnya, pakan dari jenis ini menurut pengalaman saya, kalau kita tidak bijak mengaplikasikannya, kita juga akan terserang gatal-gatal, baik itu di kaki maupun di tangan. Biasanya seperti itu. Makanya kita harus bijak mengaplikasikannya. Saya sendiri juga tidak menyarankan pakan ikan rucah atau ikan asin ini diberikan secara utuh. Digiling dulu, dihaluskan, dicampur dengan bahan-bahan yang lain, agar tidak menimbulkan polusi baik ke ikan maupun ke diri kita sendiri. Dampak positif dan negatifnya, lele juga menyukai pakan ini, bisa menunjang pertumbuhan ikan lele. Negatifnya, apabila kita berlebihan memberikannya, apalagi dalam keadaan mentah, itu dapat merusak kualitas air kolam lele kita, menjadi kotor dan juga bau. Yang kedua yaitu ada pakan alternatif berupa aneka frozen atau makanan instan. Di sini ada 5 jenis yang saya sebutkan. Yang pertama ada sosis, yang kedua ada nugget, yang ketiga ada bakso, yang keempat ada mie, yang kelima ada roti. Dari kelima jenis bahan pakan alternatif ini itu dalam keadaan reject. Jadi reject itu nggak masuk klasifikasi pasar. Entahkah ini salah motong, salah bentuk, atau salah kemasan, hingga pakan ini menjadi reject dan tidak masuk ke pasaran. Pakan ini dipisahkan,
dan itu bisa digunakan untuk pakan alternatif ikan lele. Jadi ingat ya, bukan pakan yang kadaluarsa, busuk atau bau. Jadi pakan reject, masih segar, seperti itu. Untuk kandungan protein pada sosis yang saya ketahui dan saya searching di Google itu di kisaran 15%. Untuk nugget kandungan proteinnya di kisaran 14%. Untuk bakso kandungan proteinnya di kisaran 13%. Untuk mie kandungan proteinnya di kisaran 9%. Untuk roti reject kandungan proteinnya di kisaran 6%. Silahkan sahabat bisa menggunakan pakan alternatif ini untuk budidaya ikan lele. Tapi saya sarankan untuk pakan alternatif ini jangan sampai sahabat jadikan pakan pokok. Jadikan pakan ini pakan sampingan atau pakan selingan di budidaya ikan lele. Cara memberikannya, sahabat jangan sampai memberikan pakan jenis ini dalam keadaan mentah. Silahkan matangkan dulu, setelah matang digiling lalu berikan ke ikan lele. Alangkah bagusnya lagi, setelah digiling, sahabat bisa campur dengan bahan-bahan yang lain. Setelah dicampur, dibentukkan ke pelet. Setelah jadi pelet, bisa kita aplikasikan untuk pakan alternatif ikan lele. Yang ketiga yaitu ada pakan alternatif berupa ampas buah atau ampas ubi. Yang pertama ada ampas kelapa sawit atau sering disebut dengan bungkil. Ampas kelapa sawit ini bisa kita gunakan sebagai pakan alternatif karena memiliki protein di kisaran 14-17%. Cara pemberiannya, silakan sahabat bisa memberikan langsung. Tapi kalau memang dirasa ikan kurang nafsu terhadap pakan ini, silakan sahabat bisa mengolahnya dan menggabungkan dengan bahan-bahan yang lain, dicetak menjadi pelet dan diberikan kepada ikan lele kita. Yang kedua ada ampas kelapa. Nah, ampas kelapa ini juga bisa kita aplikasikan untuk menjadi pakan alternatif, tapi saya tidak menyarankan untuk diberikan langsung kepada ikan karena ampas kelapa ini mengandung protein cukup rendah ya, di kisaran 10-11% saja. Jadi kalau kita berikan langsung, dikhawatirkan ikan juga nggak mau makan. Alangkah baiknya pakan ini kita matangkan terlebih dahulu, kita giling, kita aduk dengan bahan-bahan yang lain, dan dibentukkan menjadi pelet. Setelah itu bisa kita berikan ke ikan lele kita. Selanjutnya ada ampas bulir beras atau dedak padi. Dedak padi juga bisa kita gunakan sebagai pakan alternatif. Walaupun memang pada kenyataannya memiliki kadar protein yang rendah, yaitu di kisaran 8-10%, dedak padi ini juga bisa kita aplikasikan untuk pakan ikan lele, yaitu pakan alternatif. Tapi saya tidak menyarankan pakan ini diberikan langsung ke ikan. Karena proteinnya yang rendah, mungkin ikan juga akan malas memakannya. Dedak padi bisa kita gunakan sebagai bahan pencampur agar lebih banyak lagi pakan alternatif yang kita akan buat. Contoh seperti mengumpulkan jenis bahan-bahan dari pakan daging-dagingan atau mungkin pakan dari aneka makanan instan atau frozen, digiling, dimasak, nanti diaduk dengan dedak ini, lalu dicetak menjadi pelet. Selanjutnya ada ampas kedelai atau biasa disebut dengan ampas tahu. Ampas tahu ini juga bisa kita gunakan sebagai pakan alternatif, tapi saya tidak menyarankan untuk diberikan langsung karena ikan lele juga kurang menyukai pakan alternatif ini karena mengandung protein yang sangat rendah di kisaran 6-8% saja. Bahan ini lebih sering digunakan sebagai bahan untuk memperbanyak pakan alternatif. Bahan ini bisa digabungkan dengan bahan-bahan yang lain, diolah, digiling, diaduk sedemikian rupa dan dibentukkan pelet, lalu bisa kita berikan ke ikan lele kita. Selanjutnya ada ampas singkong atau orang sering menyebutnya dengan bekatul ya. Bekatul atau ampas singkong ini juga bisa kita gunakan sebagai pakan alternatif ikan lele, tapi jangan diberikan secara langsung kepada ikan lele karena ikan lele kurang menyukai. Kenapa kurang menyukai? Karena kadar proteinnya sangat rendah sekali, yaitu di kisaran 3-5% saja. Bekatul atau ampas singkong dimatangkan dulu, digiling, diolah sedemikian rupa, dicampur dengan bahan-bahan yang lain, dicetak menjadi pelet. Setelah itu diberikan ke ikan lele sebagai pakan alternatif. Oke, selanjutnya ada pakan alternatif jenis sayur-sayuran. Sini sudah saya simpulkan ada 7 jenis sayuran yang bisa kita gunakan sebagai pakan alternatif. Yang pertama ada daun singkong, yang kedua ada daun kangkung, yang ketiga ada daun pepaya, yang keempat ada brokoli, yang kelima ada sawi, yang keenam ada bokcoy atau pakcoy, yang ketujuh ada bayam. Nah, ketujuh jenis sayuran ini juga bisa kita jadikan sebagai pakan alternatif, tapi saya tidak menyarankan sayuran ini dijadikan pakan pokok untuk ikan lele. Ini hanya bisa dijadikan pakan sampingan saja, atau mungkin pakan campuran untuk membuat pakan alternatif biar pakan alternatifnya menjadi banyak. Cara pemberiannya juga kita harus bijak. Walaupun pada kenyataannya lele suka memakan jenis sayuran ini, kita juga harus bijak dalam pemberiannya. Silahkan sahabat ikat lalu gantung, mau di pojokan atau mungkin di tengah kolam silahkan.
Lele juga nggak akan memakan semua jenis sayuran ini. Dia hanya memakan yang lembek-lembeknya saja, seperti daunnya atau mungkin batang yang lembek. Tapi kalau batang-batang yang keras itu akan tersisa. Jangan sampai batang-batang yang keras ini mengotori air kolam lele kita. Kita harus bijak dengan cara diikat. Kalau memang habis hari ini, silahkan sahabat angkat sisanya, ganti dengan yang baru. Jangan sampai pakan ini kita berikan secara jor-joran atau mungkin secara jorok. Sahabat bisa menggunakan pakan sayuran ini dengan cara dimatangkan dulu, digiling, lalu dihaluskan, dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain, dicetak menjadi pelet dan diberikan kepada ikan lele kita sebagai pakan alternatif. Itu malah lebih bagus lagi. Lalu berapa sih kandungan protein yang ada di sayur-sayuran ini? Dan dikarenakan sayuran ini dalam keadaan reject, jelas untuk kandungan proteinnya juga sangat rendah sekali. Jangan sampai pakan ini dijadikan pakan pokok. Jadikan pakan ini hanya pakan cemilan atau pakan sampingan saja. Karena apa? Kandungan proteinnya sangat rendah sekali. Yang terakhir yaitu ada pakan alternatif jenis tanaman air. Yang pertama ada ajola. Ajola ini ya banyak sekali digunakan oleh para pembudidaya ikan lele sebagai pakan alternatif. Ajola memiliki kandungan protein di kisaran 20-25%. Caranya silahkan berikan langsung juga bisa, atau mungkin sahabat bisa mengolah ajola ini, dimatangkan, digiling, lalu dicampur dengan bahan-bahan yang lain, lalu dicetak menjadi pelet dan diberikan ke ikan. Itu silahkan. Selanjutnya ada apu-apu, ada mata lele, ada kayambang, ada semanggi, dan yang terakhir ada eceng. Nah, keenam jenis pakan alternatif jenis tanaman air ini bisa kita aplikasikan ke ikan lele. Baik itu secara langsung, kalau secara langsung mungkin bisa jadi hanya cemilan saja. Jangan pernah dijadikan pakan pokok. Tapi alangkah baiknya, keenam jenis bahan ini kita olah terlebih dahulu, kita matangkan, kita giling, kita haluskan. Lalu kita aduk dengan bahan-bahan yang lain, lalu dicetak menjadi pelet dan diberikan sebagai pakan alternatif untuk pakan ikan lele. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya, terutama dalam penyampaian informasi dari persentase protein yang terkandung pada bahan pakan alternatif ini. Karena informasi yang saya sampaikan mengenai persentase protein yang terkandung ini, itu saya searching di Google. Untuk lebih jelasnya lagi, silahkan sahabat searching saja di Google berapa kandungan protein pada pakan alternatif yang akan kita berikan. Jika sahabat suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya, lalu nyalakan tombol loncengnya, agar sahabat senantiasa mendapatkan pemberitahuan di setiap video yang saya share di channel ini. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan tekan tombol share, lalu bagikan video ini ke media sosial kalian, agar yang belum tahu bisa menjadi tahu.